Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam rahayu dan salam sejahtera bagi kita semua. Halo teman-temanku, sahabatku dimanapun kamu berada, terima kasih masih setia di channel Zodiac Story. Nah, pada kesempatan kali ini aku akan membacakan readingan untuk teman-teman yang memiliki zodiak Gemini di hari ini. Seperti apa sih readingan untuk teman-teman yang memiliki zodiak Gemini di hari ini? Namun sebelum lanjut, di sini aku menghimbau kepada teman-teman semua agar jangan menjadikan video ini sebagai acuan di dalam kehidupan teman-teman sekalian. Jadikanlah video ini hanya sebagai hiburan semata. Oke, hanya sebagai hiburan semata. Ya, anggap aja deh teman-teman, setiap readingan yang sifatnya positif itu sebagai doa, dan setiap readingan yang sifatnya negatif sebagai bahan perbaikan diri ya bagi kita semua. Dan itu semua aku kembalikan pada Tuhan Sang Maha Pencipta dan pada diri kamu masing-masing. Oke, nah di sini kartu tarot sudah aku shuffle, aku acak dan aku pilih. Kemudian kita akan langsung melihat kondisi peruntungan dan kehidupan teman-teman kami. Fokus, konsentrasi. Dan aku akan langsung mulai menarik energinya dari kartu yang pertama, teman-teman. Bismillahirrahmanirrahim. Pada kartu yang pertama aku punya, wow, aku punya Justice di sini, teman-teman. Justice muncul hadir sebagai energi pembuka terkait dengan kondisi peruntungan dan kehidupan teman-teman Gemini. Ini energi kamu untuk 7 hari ke depan ketika pertama kali kamu melihat video dan tayangan ini. Sebagai energi pembuka, ini adalah sebuah kartu yang menggambarkan tentang sebuah keadilan, kemenangan, kestabilan, keseimbangan, dan tentang sebuah kondisi kehidupan yang pada akhirnya potensi peluang, segala impian, harapan, doa kamu akan banyak yang tercapai, terwujud, termanifestasikan. Amin ya teman-teman, terkabulkan. Nah, ketika kita berbicara terkait dengan sebuah kemenangan dan keadilan di sini, berarti ada sebuah perjuangan hebat, ada sebuah masalah hebat yang pernah kamu hadapi terjadi, dan pada akhirnya kemenangan ini akan kamu dapatkan. Pencapaian di sini akan kamu terima. Oke. Kemudian pada kartu yang kedua aku punya Wheel of Fortune, teman-teman. Wheel of Fortune muncul hadir untuk energi kartu kedua. Jadi memang secara penggambaran untuk kartu kedua ini ya tentu ini adalah sebuah kartu yang sangat-sangat istimewa untukmu. Aku melihat kehidupan kamu akan dibanjiri dengan keberuntungan. Ya, insya Allah akan dibanjiri dengan keberuntungan. Roda kehidupan yang akan berputar. Mungkin ini cukup nyata ya, sebuah mukjizat ataupun keajaiban yang akan terjadi di dalam kehidupan teman-teman Gemini. Teman-teman Gemini, kamu orang yang cukup sabar sih sebenarnya ketika menghadapi segala tantangan, ujian, dan masalah apapun yang sering terjadi. Kesabaran kamu orang yang cukup konsisten, orang yang cukup komit gitu, walaupun terkadang kamu lebih cenderung apa ya teman-teman, ceroboh gitu ya, ataupun mungkin kamu lebih cenderung banyak sering dimanfaatin, mudah dimanfaatin, tetapi mungkin ya nggak semua ya. Tapi kalau aku lihat memang keberuntungan yang kamu dapatkan ini teman-teman, ini juga berkat ya, apa namanya teman-teman ya, iya sih sebenarnya ada sebuah manifestasi dari doa, karena hal-hal yang sifatnya spiritualitas juga bagus di sini Kak. Ya, hal-hal yang sifatnya spiritualitas ini apa teman-teman, ini seperti doa kamu ataupun kedekatan kamu dengan Tuhan itu bagus, dengan Tuhan masing-masing itu bagus. Seperti itu. Kamu juga orang yang sangat sabar, teman-teman. Ya, ternyata seperti itu. Ya. Jadi memang kesabaran seseorang itu akan selalu berdampak hal yang positif ya, teman-teman. Kesabaran dalam arti seperti ini ketika diberikan sebuah ujian, masalah dan tantangan kamu sabar. Ya, maka wajar ketika keadilan itu akan kamu dapatkan, kemenangan itu akan kamu dapatkan. Konsisten juga di dalam segala hal. Ya, sabar dan konsisten ini adalah sebuah kunci utama keberhasilan. Contoh ketika kamu membangun sebuah bisnis usaha, kemudian kamu sabar dan konsisten. Yang mungkin yang walaupun awal-awalnya usaha kamu macet, nggak terlalu bagus, tetapi karena kesabaran kamu, mohon maaf, kesabaran kamu, konsisten kamu,
Jadi insya Allah semuanya akan lebih baik ke depan gitu ya. Ya, kemenangan itu sudah benar-benar di hadapan kamu sih sebenarnya. Kemudian pada kartu yang keempat aku punya The Hanged Man ya. Ya, ini sebuah bentuk kerja keras ya. Kemudian perjuangan dan pengorbanan teman-teman, dan ketika itu aku lihat ya, kamu orang yang cukup berpasrah dan berserah diri banget terhadap Tuhan masing-masing. Jadi ini sebuah poin terpenting di dalam kehidupan teman-teman. Karena apa? Ketika seseorang selalu berkehendak dengan kehendaknya, keinginannya, pasti selalu gagal ya. Karena merasa dirinya bisa mampu untuk menciptakan, menghadirkan, mendatangkan segala kehidupan yang baik. Padahal segala hal yang baik itu datangnya dari Tuhan Allah, Tuhan semesta alam. Ya, rezeki, kesehatan, dan lain-lain. Ya, jadi memang melihat dari keempat kartu ini, ya insya Allah ke depan bakal lebih baik ya. Hidupnya lebih baik teman-teman Gemini nih. Bakal banyak keberuntungan sih yang aku lihat. Oke, next. Poin berikutnya kita akan melihat kondisi finansial ekonomi teman-teman Gemini. Oke, kondisi finansial ataupun keuangan ya teman-teman Gemini dalam pekan ini. Raja Pedang ya, Raja Pedang muncul hadir untuk energi kartu pembuka teman-teman. Nah, melihat energi kartu pertama ini, sebenarnya ya ini kartu yang menggambarkan tentang apa ya? Sikap optimisme ya, teman-teman, keyakinan di dalam diri. Meskipun orang yang cukup ambisi, tetapi kamu orang yang sangat cerdas di dalam memiliki sebuah pola pikir yang cukup berkembang, teman-teman. Ya, kamu memiliki sebuah pendirian yang sangat begitu kuat sehingga terkadang ketika ada orang yang apa ya, ingin berbuat mungkin contoh yang mempengaruhi kamu, kamu orang yang cukup komitmen kok. Bagus sih sebenarnya, apalagi ketika ini dipergunakan untuk mencapai satu tujuan ya. Bagus. Kemudian pada kartu yang kedua aku punya The Sun, teman-teman. Nah, The Sun muncul hadir ya. Jadi memang secara penggambaran untuk kartu kedua ini ya tentu kartu yang sangat istimewa ya. Kenapa? Ya dari gambarnya, visualisasinya ada sebuah kebahagiaan, kemenangan ya, teman-teman. Sepertinya kehidupan yang akan dipenuhi dengan kelimpahan materi rezeki itu akan kamu dapatkan, kamu peroleh penuh dengan kesuksesan dan juga keberhasilan. Ya, ini aku punya Ten of Wands ya, 10 tongkat teman-teman. Jadi memang dari kartu ketiga ini sebuah proses yang memang selama ini kamu hadapi terjadi di dalam kehidupan kamu. Sebuah proses yang nggak mudah, sebuah proses yang sangat sulit bahkan. Ya, tetapi ya karena kamu orang yang konsisten, kamu orang yang percaya diri, yakin, ya, kamu orang yang tidak mudah dihasut, orang yang tidak mudah dipengaruhi, sehingga ketika sudah punya tujuan, ketika punya konsisten dan kesabaran, ya kemenangan itu akan kamu dapat. Kemenangan apa ya? Tentu dalam kondisi kehidupan sosial ya, teman-teman. Ya. Sehingga ini sering banget menimbulkan adanya sebuah ketakutan, kecemasan, dan kekhawatiran dari orang-orang yang sebenarnya menjadi lawan bisnis, lawan apa lagi teman-teman ya, pesaing pekerjaan gitu ya teman-teman ya. Ataupun orang-orang yang selama ini iri dengki terhadap kehidupan kamu gitu. Ya, mereka tidak senang, tidak suka ketika kamu bangkit, ketika kamu sukses, bahagia, berhasil, itu tidak suka. Ya, namanya kehidupan terkadang seperti itu teman-teman. Ya, ketika berada di bawah ya direndahkan, dihina, ya ditertawakan, tetapi ketika di atas ya ya mereka tidak senang gitu sih. Senang ketika melihat orang lain susah dan susah ketika melihat orang orang lain senang. Ya, tetapi ya udah, pasrah, ikhlas dengan segala sesuatunya teman-teman, karena Tuhan punya rencana-rencana yang indah, yang positif untuk kamu tentang sebuah kondisi kehidupan baru yang lebih positif ya, tentang kelimpahan materi dan rezeki yang insya Allah akan kamu dapatkan nanti ya. Jadi harus tetap optimis ya teman-teman, bangkitkan semangat, keyakinan di dalam diri kamu, karena yang bisa merubah segala sesuatunya ya sebenarnya hanya diri kamu, bukan orang lain sih ya. Tetap harus ada kun fayakun ya teman-teman. Kun fayakun itu adalah hal yang harus kamu lakukan dan apa yang akan diberikan oleh Tuhanmu gitu. Oke. Next point berikutnya kita akan melihat kondisi kehidupan asmara teman-teman. Gemini yang sudah berumah tangga. Aku punya temperance ya. Jadi dari kata pertama ini teman-teman melihat dari energi rumah tangga kamu, kehidupan rumah tangga kamu juga sangat stabil ya. Kehidupan rumah tangga kamu juga baik banget teman-teman.
ada sebuah apa ya, kalau aku katakan teman-teman, ya hampir semua didapatkan kebahagiaan itu ya. Seperti itu sih, mungkin ya. Oke. Kemudian pada kata yang kedua aku punya Knight of Wands ya. Lagi berjuang juga, lagi berjuang, lagi dalam fase yang cukup positif sih. Mungkin ada tujuan impian kamu ke depan ya, teman-teman. Ya. Nah, yang aku lihat tujuan impian kamu ya di sini akan tercapai, insya Allah akan tercapai, terwujud ya. Ada Knight of Cups, teman-teman. Impiannya apa? Mungkin ingin membahagiakan pasangan ya, ingin memberikan sebuah kado kah, ya hal-hal istimewa kah ya, mungkin di hari spesial, mungkin seperti itu ya teman-teman. Pada intinya sih segala sesuatunya insya Allah akan berjalan dengan baik teman-teman, karena adanya ikut campur tangan Tuhan seperti ini sih. Oke, next. Poin berikutnya kita akan melihat kondisi kehidupan asmara teman-teman Gemini yang saat ini. Sedang berpacaran. Dan aku punya Ace of Cups, teman-teman. Ace of Cups muncul hadir sebagai energi pembuka untuk kehidupan berpacaran teman-teman Gemini. Jadi kalau melihat dari energi ini sih, ini sebuah keberkahan dan keberuntungan teman-teman ya. Ternyata iya, ya sebuah keberkahan dan keberuntungan kamu memiliki pasangan yang cukup berkomit, kamu memiliki pasangan yang setia, ya. Kemudian yang aku lihat sih potensi besar ya teman-teman, potensi peluangnya kalau ke jenjang yang lebih serius itu selalu ada, ya. Karena aku melihat seperti bakal ada hubungan yang akan bersatu insya Allah di sini teman-teman. Kemudian aku punya Two of Wands ya, dua tongkat. Jadi ketika sudah menemukan sosok seorang yang tepat ya, jadi nggak perlu lagi untuk mencari gitu teman-teman ya, mencari yang lebih baik gitu ya. Jadi intinya memang jangan pernah menyia-nyiakan sesuatu hal yang sudah tepat untuk kamu saat ini teman-teman, karena ya nanti ujung-ujungnya sebuah kekecewaan gitu, penyesalan gitu teman-teman ya. Oke, next. Poin berikutnya kita akan melihat kondisi kehidupan asmara teman-teman Gemini yang saat ini sedang jomblo, single mom, dan single dad. Aku punya kesatria koin ya, teman-teman. Kesatria koin bagus sih, ya. Ini kartu yang menggambarkan teman-teman seperti apa ya. Kamu akan insya Allah bertemu dengan jodoh dan pasangan hidup yang cukup berkomit, ya, ataupun langsung ngajakin serius. Mungkin seperti itu ya, teman-teman. Meskipun mungkin usia lebih muda dari kamu, tetapi dia orang yang bakal menunjukkan, membuktikan tentang keseriusannya. Nah itu, ya. Dan kemudian ya ini Two of Cups ya. Yang aku lihat sih energinya juga selaras. Yang aku lihat nanti kamu bakal juga apa ya? Mungkin karena dia bisa menunjukkan keseriusannya, ya hubungan itu akan terjadi gitu, teman-teman. Ya semoga deh dalam waktu dekat ini dia akan benar-benar datang ataupun Tuhan akan segera mempersatukan, mempertemukan gitu ya teman-teman. Ya, memang energi baru yang aku lihat di sini. Kemudian ini aku punya Nine of Swords ya. 9 pedang kalau aku lihat secara track recordnya mungkin ya banyak hal-hal yang selama ini membuat kamu selalu kecewa, gagal ya teman-teman. Dan bahkan hingga saat ini masih banyak teman-teman Gemini yang sedang terpuruk, sakit hati gitu ya teman-teman ya. Dan gimana ya, kok selalu gagal gitu loh di dalam mencari hubungan ya, mencari ya seseorang lah yang tepat ya teman-teman, pacar, pasangan, pendamping gitu ya. Jadi harus tetap optimis ya teman-teman. Meskipun selalu gagal bukan berarti kamu nggak akan bisa bahagia gitu. Kenapa? Setiap orang punya kesempatan dan peluang yang sama untuk bahagia loh teman-teman. Ya, dan termasuk teman-teman Gemini di sini. Ya, insya Allah kamu akan segera bertemu dengan jodoh dan pasangan hidupmu. Next, poin berikutnya kita akan melihat kondisi kehidupan asmara teman-teman Gemini yang sedang PDKT ataupun dekat dengan seseorang ya. Aku punya Queen of Pentacles. Satu koin teman-teman. Nah, melihat dari energi ini sih kalau dikatakan berharap, keinginan ya seperti itu ya. Oke. Kemudian aku punya Four of Wands ya. 4 tongkat muncul hadir teman-teman untuk energi kartu kedua ya. Jadi melihat dari kedekatan kamu dengan seseorang sepertinya bakal apa ya? Bakal berhasil ya. Seperti itu. Ya, keberhasilannya ya hubungan kalian akan berpacaran mungkin ya, dari dekat ya, dari menjadi berpacaran, dan bahkan seperti bakal ada sebuah komitmen yang akan langsung dijalani gitu sih teman-teman. Bisa jadi ya. Karena mungkin ya di satu sisi juga sudah sama-sama dewasa, ya sudah sama-sama mapan, ya mungkin seperti itu teman-teman. Jadi
nggak ada alasan apapun saat ini gitu sih untuk menunggu menanti apa ya teman-teman, karena ketika menjalin sebuah hubungan asmara dan berpacaran juga nanti ujung-ujungnya putus hancur ya untuk apa ya, lebih baik memang kalau sudah siap lahir dan batin teman-teman ya lebih bagus langsung berkomitmen deh teman-teman ya, langsung serius aja deh gitu. Oke ya, semoga deh ya bagi teman-teman Gemini yang lagi PDKT semuanya berhasil ya teman-teman ya gitu. Next, 12 tanggal lahir yang akan mendapatkan keberuntungan dari teman-teman Gemini. Oke, aku punya tanggal 17, tanggal 9, tanggal 20, tanggal 30, 27, 26. Next, tanggal 19, tanggal 5, dan tanggal 21. Dan yang terakhir, aku punya tanggal 11, tanggal 4, dan tanggal 10. Oke, semoga bermanfaat. Terima kasih dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.